Selamat malam teman-teman, apa kabar? Hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan baik saja. Malam ini saya mengajak teman-teman mengingat selama 1 minggu ini kebaikan apa saja yang kita rasakan dari Tuhan. Teman-teman boleh menutup mata sebentar dan mengingat kebaikan Tuhan kita. Dan mari kita sama-sama menyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, besar setiamu dalam hidup kami. Engkau selalu baik bagi kami anak-anak-Mu. Kami berterima kasih untuk malam ini, Komisi Remaja Kalam Kudus masih boleh bersekutu walaupun secara online. Malam ini kami mau beribadah, memuji, menyembah Engkau. Biarlah Bapa hadir bersama kami dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, sekarang saya mengajak teman-teman untuk bangkit berdiri. Sekarang kita mau bersuka atas kebaikan Tuhan di hidup kita. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita
Sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat malam teman-teman semua, Shalom. Gimana kabar kalian? Saya berharap teman-teman semuanya dimanapun berada dalam keadaan yang baik-baik saja saat ini. Tetap semangat ya dalam melewati setiap kondisi seperti ini yang tidak mudah. Kiranya Allah yang akan selalu menjaga, Allah yang akan selalu menolong dan memampukan kita untuk melewati semuanya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita sama-sama untuk menundukkan kepala. Kita mohon pimpinan Roh Kudus agar menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan, kami boleh kembali membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan.
Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh berbicara kepada setiap kami. Firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, boleh menghiburkan setiap kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan agar firman-Mu ini boleh tertanam dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan kami boleh memiliki perubahan dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pimpin dan sertai pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya teman-teman, pada malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Filipi 3 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Ini merupakan bagian dari surat Paulus yang ia tuliskan dan ia tujukan kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Filipi pada waktu itu teman-teman. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ya teman-teman, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Sebelum saya memulai merenungkan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah pertanyaan kepada setiap kita. Teman-teman dapat mengambil waktu sebentar untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, teman-teman apa sih yang menjadi tujuan kita, tujuan hidup kita saat ini? Apa sih yang menjadi tujuan kita ketika kita hidup saat ini? Apa sih yang menjadi goal kita yang akan kita capai dalam kehidupan ini? Adakah pencapaian-pencapaian yang ingin teman-teman capai ketika berada di tengah-tengah dunia ini? Mungkin teman-teman ingin kelak nanti menjadi orang yang jenius, orang sukses. Atau mungkin teman-teman ingin mendapatkan pujian dari orang-orang lain. Atau mungkin ada keinginan dan tujuan-tujuan lainnya yang teman-teman miliki saat ini. Tapi teman-teman, sejauh mana sih kita menganggap semua itu, semua yang ingin kita capai itu menjadi satu hal yang penting. Menjadi satu-satu hal yang penting, paling penting yang harus kita capai dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita melihat prestasi, kesuksesan, mungkin pengakuan dari orang lain, ataupun hal-hal lainnya menjadi satu-satunya tujuan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah teman-teman, sebenarnya apa sih yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita ketika kita menjadi orang-orang Kristen? Ketika kita adalah orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, apa sih tujuannya? Teman-teman, seharusnya yang menjadi tujuan hidup kita ketika kita adalah orang-orang Kristen, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah semakin mengenal Dia dan memiliki kehidupan yang mencerminkan Dia. Mencerminkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya itu, tujuan hidup kita adalah semakin hari semakin mengejar keserupaan dengan Dia, meneladani apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Teman-teman, Rasul Paulus dalam kehidupannya telah banyak sekali hal yang sudah dia lalui. Seperti yang sudah kita tahu bersama-sama ya, mungkin juga sering kali kita dengar di sekolah minggu. Di mana lause-lause mungkin guru-guru sekolah minggu sering mengajarkan kepada kita kisah-kisah kehidupan dari Rasul Paulus ini.
Teman-teman, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Rasul Paulus ini awalnya adalah orang yang sangat benci sekali. Tidak suka dengan orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan ya teman-teman, Rasul Paulus ini saking bencinya, saking tidak sukanya dengan orang-orang Kristen, dia sampai-sampai mengejar mereka, menganiaya mereka, bahkan dia ingin membunuh mereka. Saking dia gak suka, saking dia benci kepada mereka. Tapi teman-teman, seperti firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama tadi dari Filipi 3 ayat 10 sampai 11 merupakan statement dari Rasul Paulus sendiri. Perkataan yang keluar dari orang yang dulunya bergebu-gebu untuk membunuh dan ingin menganiaya orang-orang Kristen pada waktu itu. Seperti yang dikatakan dalam ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Teman-teman, Rasul Paulus di dalam kehidupannya, dia sampai berada pada titik di mana dia sampai mengatakan bahwa yang menjadi kehendaknya, yang menjadi kerinduannya adalah untuk semakin mengenal Tuhan. Semakin dalam lagi pengenalannya akan Tuhan. Pengenalan akan pribadi yang telah menyatakan dirinya sendiri kepada Rasul Paulus. For your information ya guys, Rasul Paulus ini dia dilatar belakangi atau memiliki background dari seorang Yahudi. Jadi di mana Rasul Paulus ini tuh dia sangat mengerti pengajaran-pengajaran dari kitab-kitab Taurat. Dia sangat mengerti. Bahkan bisa kita bilang Rasul Paulus ini adalah pada zamannya itu dia adalah teolog yang sangat hebat. Dia sangat mengerti. Dia memiliki pengetahuan-pengetahuan teologis yang begitu banyak teman-teman. Tapi teman-teman, di titik itu Rasul Paulus bukannya mau menyombongkan segala pengetahuan yang dia miliki. Bukannya dia merasa, wah saya sudah memiliki pengetahuan yang begitu banyak tentang Allah. Enggak teman-teman, dia tidak menyombongkannya. Tapi dia malah sampai menyatakan bahwa yang menjadi kerinduannya adalah semakin hari semakin mengenal Tuhan. Sehingga Rasul Paulus dengan seperti yang sudah kita baca bersama-sama tadi, kerinduannya adalah hari demi hari dia semakin mengenal Tuhan. Bagaimana dengan kita teman-teman? Apakah kita pun sama seperti Rasul Paulus? Kita pun sendiri sama memiliki kerinduan yang sama yang dirasakan oleh Paulus, yaitu semakin hari semakin rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Apakah kita memiliki kerinduan yang besar untuk semakin mengenal Tuhan? Ketika kita mungkin mendengarkan khotbah, ketika kita mungkin membaca Alkitab, ketika kita merenungkan firman Tuhan, apakah ada kerinduan yang begitu besar dari dalam hati kita untuk mau semakin mengenal Tuhan? Atau apakah kita berada di ekstrim yang lain teman-teman? Di mana kita merasa kita sudah cukup pengenalan kita akan Tuhan. Dari sekolah minggu mungkin remaja kita sudah sering mendengarkan khotbah. Sehingga kita merasa tidak perlu lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan tiap harinya. Teman-teman, Rasul Paulus melihat bahwa pengenalannya akan Kristus menjadi hal yang begitu penting. Menjadi tujuannya yang ingin dia kejar dalam kehidupannya. Pada ayat sebelumnya dari perikop yang sudah kita baca tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa tetapi apa yang dulunya dia anggap menjadi keuntungan bagi Rasul Paulus telah dianggapnya menjadi rugi setelah dia mengenal
dan mengalami Kristus dalam kehidupannya. Dulunya yang dia menganggap sesuatu itu keuntungan bagi dia, sudah dia anggap sebagai kerugian setelah dia mengenal Kristus. Kenapa ya teman-teman Paulus bisa sampai berkata seperti itu? Kenapa ya Paulus sampai memiliki perubahan yang radikal seperti itu? Semuanya adalah karena keselamatan. Keselamatan yang telah diterima oleh Rasul Paulus di dalam Yesus Kristus. Sehingga apapun yang dulunya menjadi hal yang Rasul Paulus ingin capai, yang Rasul Paulus ingin kejar, dia ingin miliki, sekarang telah dianggap sebagai satu kerugian. Karena Rasul Paulus telah memiliki, karena Rasul Paulus telah menerima satu hal yang lebih berharga dari semuanya itu. Yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga teman-teman, Rasul Paulus sampai pada titik di mana dia mengakui bahwa pengenalannya akan Kristus di dalam dunia ini menjadi tujuan yang harus dicapai, menjadi goal yang harus dikejar oleh Rasul Paulus. Berikutnya Rasul Paulus mengatakan bahwa yang kukehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Teman-teman, apa sih yang menjadi maksud Rasul Paulus di sini ketika dia mengatakan kuasa kebangkitannya? Rasul Paulus di sini melihat bahwa kuasa kebangkitan Kristus menjadi sesuatu yang real adanya, yang nyata terjadi, yang memberikan dia keselamatan, yang membawa Rasul Paulus kepada keselamatan yang dia terima. Teman-teman, kita juga percaya bahwa kebangkitan Tuhan Yesus, kebangkitannya menjadi satu hal yang real, yang nyata terjadi di dalam karya penyelamatan bagi umat manusia. Umat manusia yang berdosa. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib telah menjadi bukti dari pengorbanan yang begitu besar untuk menebus setiap kita, manusia-manusia yang berdosa. Dan kebangkitannya membawa kita kepada kemenangan dalam kematian kita akibat dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Sehingga ketika kita sudah dimenangkan, kita tidak menjadi orang-orang yang dikuasai oleh dosa-dosa lagi. Karena kuasa kebangkitan Kristus telah menyelamatkan kita, telah memberikan kemenangan bagi setiap kita. Teman-teman, bukan hanya itu. Paulus juga tahu bahwa ia turut ambil bagian di dalam persekutuan dan penderitaan yang Kristus alami. Apa sih maksudnya ketika Paulus mengatakan hal ini? Paulus tahu bahwa ketika dia mengikut Kristus, itu berarti bahwa kehidupannya bukanlah hanya mencari kesenangan semata. Kehidupannya bukan lagi berpusat pada dirinya sendiri, hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Enggak, teman-teman. Paulus dalam kehidupannya memiliki kesetiaan, memiliki kerelaan untuk memikul salib, untuk mau berkorban, menderita ketika dia harus memberitakan Injil kepada orang lain. Tetapi teman-teman, itu tidak masalah bagi Rasul Paulus. Itu tidak menjadi hal yang besar bagi Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia tahu bahwa keselamatan yang diterimanya lebih berharga dari penderitaan yang dia alami. Rasul Paulus tahu bahwa ketika dia telah menerima keselamatan tersebut, itu menjadi hal yang lebih berharga daripada penderitaan yang harus dia lalui dalam kehidupan ini. Teman-teman, dalam kehidupan kita dipanggil bukan untuk hanya mau mendapatkan kebahagiaan. Kita dalam kehidupan ini tentunya akan diperhadapkan dengan masalah-masalah, dengan pergumulan-pergumulan yang menyakiti kita mungkin. Dan permasalahan-permasalahan kehidupan yang kita alami itu, teman-teman, tidak sebanding dengan keselamatan yang sudah Kristus berikan bagi kita.
Dan itu juga yang dilihat oleh Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus dapat berkata bahwa ia ingin turut ambil bagian dalam persekutuan dan penderitaan yang Kristus alami, agar dia dapat menjadi serupa dengan Kristus. Teman-teman, Kristus ketika ada di tengah-tengah dunia ini, Tuhan Yesus ketika ada di tengah-tengah dunia ini, dia tidak mencari kepentingan dirinya sendiri. Dia tidak mencari kebahagiaan dirinya sendiri. Dia tidak mencari hal-hal yang harus memuaskan dirinya sendiri. Tidak, teman-teman. Melainkan dia harus menderita dan mengikuti kehendak Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya teman-teman, bahwa dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen, seharusnya yang menjadi tujuan hidup kita adalah semakin mengenal Tuhan dan mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Meneladani apa yang sudah Kristus kerjakan. Ketika kita dapat mengenal Kristus, kita tahu apa yang ia kerjakan, kita tahu apa yang ia lakukan, kita tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita. Sehingga seharusnya pengenalan akan Kristus harusnya membawa kita untuk dapat meneladani apa yang Kristus kerjakan. Sehingga kita bisa dapat semakin hari mengejar keserupaan dengan Kristus. Semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Seperti yang dirindukan juga oleh Rasul Paulus akan pengenalannya yang semakin dalam akan Kristus, yang membawa dia pada teladan-teladan Kristus. Teladan-teladan yang sudah Kristus kerjakan dalam dunia ini. Sehingga teman-teman, seharusnya kita menjadi orang-orang yang bukan cepat puas, bukan sekedar puas dengan keselamatan yang sudah kita terima. Dan juga teman-teman, dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak memusatkan diri kita, memusatkan kebahagiaan kita sendiri. Melainkan kita harus semakin hari peroleh pengenalan akan Kristus dan meneladani apa yang Kristus kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat mengenal dia, bagaimana kita dapat mengetahui kehendaknya, bagaimana kita dapat meneladani apa yang Kristus kerjakan jika kita tidak membangun relasi dengan dia. Ya teman-teman, bagaimana kita mau tahu apa yang sudah Kristus kerjakan, bagaimana kita mau tahu apa yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, bagaimana kita mau dapat mencerminkan kehidupan yang Kristus sudah berikan di tengah-tengah kehidupan kita, jika kita tidak membangun relasi dengan dia. Jika kita tidak memiliki waktu teduh, waktu bersama dengan Tuhan. Kita tidak dengan serius membaca. Mungkin ketika kita mendengarkan khotbah kita tidak serius. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hanya sekedar lewat saja. Teman-teman, Tuhan Yesus sudah memberikan banyak sekali teladan bagi setiap kita. Sehingga kita dapat mengetahuinya di dalam Alkitab yang sudah kita miliki masing-masing. Seharusnya hal tersebut membuat kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak dapat melakukan apa yang Kristus lakukan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, saya tahu tidak mudah bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Saya tahu banyak tantangan yang harus kita lewati. Tapi justru itulah yang menjadi tantangan bagi setiap kita, anak-anak Allah di tengah-tengah kehidupan ini, di tengah-tengah dunia ini. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, segala tantangan, masalah yang dialami Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus tahu bahwa untuk semuanya itu membawa dia kepada kebangkitan dari antara orang mati. Diselamatkan dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat dia. Demikian dengan kita teman-teman. Kita pun akan beroleh kebangkitan dari antara orang mati ketika kita benar-benar menaruh kepercayaan kita. Kita benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Sama halnya dengan kita teman-teman. Seharusnya yang menjadi tujuan hidup kita saat ini ketika kita adalah seorang Kristen, ketika kita adalah anak-anak Tuhan, adalah dapat meneladani teladan yang sudah Kristus kerjakan, yang sudah Kristus berikan kepada setiap kita.
Agar nantinya teman-teman ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, Tuhan Yesus menemukan kita menjadi hamba-hamba yang setia. Semoga kita dapat memiliki perubahan hidup yang lebih radikal, yang menuju kepada keserupaan dengan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Saya berdoa teman-teman, kiranya setiap kita, saya dan teman-teman semua dapat menjadikan Tuhan Yesus role model kehidupan kita. Kita dapat meneladani apa yang sudah Kristus lakukan, apa yang sudah Kristus kerjakan. Sehingga hari demi hari kehidupan kita dapat semakin serupa dengan Tuhan. Kita dapat mengejar keserupaan dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mencerminkan Tuhan dalam kehidupan kita. Teman-teman, sekian firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengingatkan setiap kita. Identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah di tengah-tengah dunia ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh kembali lagi ya Tuhan, membaca, merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah apapun yang kami renungkan pada malam hari ini, apapun yang kami pelajari dari firman-Mu pada malam hari ini tidak lewat begitu saja, tetapi boleh membawa kami dalam pengenalan yang lebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa apa yang akan menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kami boleh semakin menyerupa Engkau ya Tuhan, mencerminkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang selalu memimpin dan menyertai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Celing atas khotbahnya. Semoga khotbah tersebut dapat menjadi penuntun bagi hidup kami. Teman-teman, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam ini. Biarlah kita masing-masing sejak remaja dapat menjadi pekerja Kristus yang luar biasa. Menjadi saksi Yesus dimanapun kita berada lewat karya kita masing-masing. Cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang bekerja, la Yesusku luar biasa, la Dia Raja segala raja, la memanggilku menuai dadanya, hanya anugerah semata, la aku dipakai olehnya, la sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, la Yesusku luar biasa, la Dia Raja segala raja, la memanggilku menuai dadanya, hanya anugerah semata, la aku dipakai olehnya, la sungguh amat istimewa, menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke teman-teman, kita sudah tiba di penghujung ibadah. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh melakukan ibadah kami pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan, lewat ibadah ini kami diingatkan, kami dikuatkan. Kami boleh menjadi remaja-remaja yang semakin hari kehidupan kami berubah, ditransformasi, semakin hari semakin baik. Dan kami meminta biar Tuhan yang menolong kami, karena
Kalau Tuhan Yesus menolong kami, kami dimampukan. Karena itu Bapa, biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah Tuhan dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Amin.